Oke, sekarang kita akan masuk ke subbab 2.3, yaitu tentang fungsi, gitu ya. Subbab 2.3 tentang fungsi. Nah, gitu ya. Nah, ketika kita bahas fungsi, kita butuh yang pertama himpunan, gitu ya. Misalkan kita punya himpunan A, gitu ya, dan himpunan B. Nah, gitu ya. Misalkan A dan B itu himpunan. Nah, suatu fungsi, gitu. Nah, dari A ke B itu adalah aturan, gitu ya, aturan yang memasangkan, gitu ya, unsur-unsur di A dengan unsur-unsur di B, sehingga, nah syaratnya apa? Sehingga setiap unsur di A itu dipasangkan dengan tepat satu unsur di B. Itu ya, jadi fungsi itu suatu aturan, fungsi dari A ke B itu suatu aturan memasangkan unsur-unsur di A dengan di B, sehingga gimana? Setiap unsur di A, gitu ya, jadi kalau teman-teman ambil sebarang unsur di A, maka pasangannya cuma ada satu di B. Jadi setiap unsur di A itu dipasangkan dengan tepat satu unsur di B. Gitu ya. Atau secara matematis bagian ini kita bisa definisikan dengan ini, sehingga apa, untuk setiap anggota A, gitu ya, terdapat tepat satu unsur di B, gitu ya, sehingga apa, peta dari si A atau pasangan dari si A adalah B, gitu ya. Nah, contoh, gitu ya. Kita bahas contoh fungsi gitu ya yang sederhana. Misalkan kita punya di sini kita punya himpunan A, ini himpunan B, gitu ya. F itu dari A ke B. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, ini 0, 1, 2. Ini saya pasangkan ke sini, ini ke sini, ini di sini gitu ya. Berarti ini fungsi apa nih fungsinya, nama fungsinya? 1 ke 0, 2 ke 1, berarti apa? Kurang 1, gitu kan ya? Dikurang 1. Kita bisa definisikan ya. Dikurangi 1. 1 dikurangi 1, 0. 2 dikurangi 1, 1. 3 dikurangi 2, 1. Gitu ya. Atau bisa buat gitu ya. Fungsi misalkan kita punya himpunan A, gitu ya, himpunan B, gitu ya. Fungsinya dari A ke B ini misalkan negaranya Indonesia, terus Singapura, terus kemudian India, ini yang pertama rupiah, Singapura itu dolar Singapura, terus ada lagi rupiah, gitu ya. Gitu ya, berarti ini dipasangkan ke sini, ini ke sini, gitu ya. Ini kita bisa definisikan fungsinya apa? Mata uangnya. Mata uangnya, gitu ya. Indonesia mata uangnya rupiah. Singapura mata uangnya dolar Singapura. India mata uangnya rupiah. Gitu. Seperti itu. Nah, itu contoh fungsi. Nah, himpunan A ini namanya apa? Gitu ya. Himpunan A ini biasanya dinamakan dengan himpunan daerah asal. Gitu ya. Daerah asal atau kita namakan domain. Sedangkan himpunan B itu daerah kawan. Gitu ya. Kawan atau co-domain. Gitu ya. Nah, kemudian bisa juga fungsinya seperti ini. Misalkan kita punya A, kita punya B, gitu ya. Di sini 1, 2, 3, 4, di sini 0. Di sini misalkan A, B, C, D.
E. Terus ini saya pasangkan 1 ke A, 2 juga ke A, 3 juga ke B, 4 juga ke C. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini juga fungsi. Gitu ya. Yang penting apa? Kalau kita ambil sebarang unsur di A, maka terdapat satu unsur di B yang menjadi petanya, itu menjadi pasangannya. Nah, kalau di sini gitu ya, ini juga sama, ini domain, ini kodomain. Nah, teman-teman lihat di sini kan ada beberapa unsur di daerah kawan atau di himpunan B yang tidak punya pasangan, dan ada beberapa yang punya pasangan. Gitu kan? Nah, himpunan semua pasangan gitu ya, himpunan semua anggota B yang punya pasangan itu namanya range, gitu ya. Jadi kita namakan range itu, gitu ya, atau daerah hasil, gitu ya. Range dari suatu fungsi f itu adalah himpunan apa? Semua peta dari f a, di mana apa? Hanya itu anggota domain, gitu. Atau biasanya singkatnya ditulis gini, peta dari himpunan A, gitu ya. Atau biasanya ditulis itu semua himpunan yang anggotanya apa? Peta dari semua unsur pada daerah asal atau domain. Begitu. Nah, kalau kodomain, ya berarti bisa saja ada yang punya pasangan, bisa saja ada yang tidak punya pasangan. Oke, ini contoh yang sederhana dari fungsi. Gitu ya. Terus setelah masuk kepada definisi fungsi, nah di sini kita masuk kepada penjumlahan dan perkalian dari fungsi. Gitu ya, misalkan kita punya F1, F1 itu himpunan dari A ke B, gitu ya. Terus kita punya F2 itu himpunan dari A ke B. Gitu ya. Oke, terus di mana kita namakan B ini, misalkan B ini suatu bilangan real, ini juga suatu bilangan real, misalkan seperti itu ya. Nah, penjumlahan dari dua buah fungsi, gitu ya, F1 tambah F2, terus dipetakan ke X, gitu ya, itu sama saja dengan apa? Peta dari X terhadap F1 ditambah peta dari X terhadap F2, gitu ya. Peta dari X, peta dari X terhadap F2, gitu ya. Ini untuk setiap X anggota. Sedangkan kalau perkaliannya, perkalian dari dua buah fungsi F1 kali F2 terus dipetakan ke X itu sama saja dengan peta masing-masing dikalikan. Gitu ya. Oke, yang pasti penjumlahan dan perkalian itu hanya berlaku kalau apa? Kalau daerah kawannya itu adalah suatu bilangan, gitu kan ya. Itu sehingga kita bisa lakukan sebuah perkalian gitu. Kalau misalkan daerah kawannya atau kodomainnya hewan, binatang, ya gimana kita lakukan perkalian pada binatang atau penjumlahan pada binatang. Itu ya kambing tambah domba nanti jadinya apa? Gitu. Nah, oleh karena itu di sini dibuat apa? Daerah kawannya adalah himpunan bilangan real. Misalkan seperti itu. Gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat gitu ya, kalau kita punya fungsi gitu ya, misalkan kita dikasih sesuatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan B gitu ya, domain dan kodomain. Nah, untuk memeriksa suatu aturan itu dikatakan fungsi, berarti bagaimana caranya? Fungsi itu apa? Berarti setiap unsur di domain, kita ambil sembarang satu unsur di domain, punya pasangan di kodomain. Itu kan ya, pasangannya juga tepat satu. Artinya apa? Biasanya gini, kalau kita punya suatu fungsi f gitu ya, f dari A ke B, nah fungsi ini dikatakan terdefinisi dengan baik, atau bahasanya itu well defined, gitu ya. Jika apa? Jika kalau kita ambil dua unsur di daerah asal dengan dua unsurnya itu sama,
maka haruslah apa? Petanya juga sama. Gitu ya. Kalau bukan fungsi berarti apa? Unsur yang sama bisa punya peta yang berbeda. Gitu. Jadi ini untuk menunjukkan dua buah fungsi itu, suatu fungsi itu terdefinisi dengan baik. Nah, sekarang kita akan masuk kepada definisi fungsi satu-satu. Gitu ya, atau fungsi injektif. Gitu ya, injektif. Nah, misalkan kita punya f itu fungsi dari A ke B, itu dikatakan fungsi satu-satu jika apa? Jika kalau kita ambil dua unsur, misalkan A dan B anggota daerah asal, dengan petanya sama, gitu ya, peta dari A sama dengan peta dari B, maka kedua unsurnya juga sama. Ini definisi fungsi satu-satu atau injektif. Nah, terus kemudian ada lagi definisi fungsi pada atau biasanya dikatakan surjektif. Gitu. Nah, definisi fungsi surjektif bagaimana? Gitu ya. Seperti ini ya. Gitu ya. F fungsi dari A ke B itu dikatakan fungsi pada jika apa? Setiap anggota pada daerah kawan punya pasangan. Berarti apa? Jika gitu ya, untuk setiap unsur di daerah kawan kita namakan B, maka apa? Terdapat suatu unsur di daerah asal namakan A, sehingga apa? Peta dari si A adalah B. Ini definisi fungsi satu-satu dan definisi fungsi pada. Setelah definisi satu-satu dan pada, gitu ya, di si buku ini juga diberikan definisi fungsi naik, gitu ya, fungsi tepat naik, strictly increasing, terus turun, dan fungsi tepat turun. Begitu. Nah, ini contoh, ini definisi fungsi injektif dan surjektif. Sebelum kita ke fungsi tepat naik, turun, dan tepat turun, kita bahas contohnya dulu. Nah, perhatikan misalkan kita punya fx itu adalah fungsinya, gitu ya. Kita punya misalkan f itu fungsi dari bilangan real ke bilangan real dengan peta dari x adalah misalkan 2x tambah 3. Terus pertanyaannya, apakah fungsi berikut satu-satu? Terus apakah fungsi berikut pada? Nah, kita coba, gitu ya. Sekarang kita coba apakah satu-satu atau tidak, gitu ya. Bukti. Nah, untuk menunjukkan kita harus membuktikan, gitu ya. Berarti kita apa? Mau menunjukkan satu-satu, ambil, gitu ya. Ambil apa? A dan B, gitu ya, anggota daerah asalnya, yaitu bilangan real. Di sini saya masih pakai A, harusnya bilangan real ya. Ambil A dan B anggota bilangan real sebarang. Dengan apa? Syaratnya apa? Peta dari A sama dengan peta dari B. Peta dari A apa? Peta dari A itu adalah 2A tambah 3. Kalau peta dari B, ya kita punya 2B tambah 3. Berarti kita punya 2A tambah 3 sama dengan 2B tambah 3. Nah, ini kalau kita tambahkan minus 3 di kiri dan kanan, berarti kita punya 2A tambah 3 min 3 sama dengan 2B tambah 3 min 3. Ini habis ya. Jadi setelah itu kita punya 2A sama dengan 2B. Nah, 2A sama dengan 2B artinya apa? Kita punya A sama dengan B. Wah, berarti fungsinya ini fungsi satu-satu, gitu ya. Karena kita ambil sembarang unsur di daerah asal dengan petanya sama, maka ternyata unsurnya itu sama. Oke, berarti kesimpulannya kita dapat apa? F itu adalah suatu fungsi, saya singkat Fs ya, fungsi satu-satu. Oke. Kita sudah dapat. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah fungsi pada tidak? Gitu. Fungsi pada, apakah fungsi pada? Kita coba cek ya. Bukti. Ini bintang 1, ini bintang 2, gitu ya. Nah, sekarang kita mau
gitu ya. Ambil sebarang unsur dinamakan Y pada daerah kawan. Daerah kawannya bilangan real juga. Nah, sekarang tugas kita, gitu ya, tugas kita itu kita apa? Cari suatu unsur di daerah asal, namakan X, sehingga apa? Peta dari X itu adalah apa? Y. Gitu kan ya. Nah, peta dari X ini apa ya? Peta dari X itu kan adalah 2X tambah 3. Kita mau cari nilai X sehingga 2X tambah 3 sama dengan Y. Ya berarti tinggal kita buat begini ya. Ini coret-coretan ya. Berarti kita punya 2X tambah 3 sama dengan Y. Terus 2X sama dengan Y kurang 3. Kita dapat X-nya sama dengan Y kurang 3 per 2. Wah. Nah, sekarang pertanyaannya. Y itu bilangan real. Y kurang 3 bilangan real tidak? Masih ya. Y kurang 3 masih bilangan real. Karena 3 juga bilangan real. Minus 3 bilangan real. Terus dibagi 2 masih juga bilangan real. Oh, berarti X yang seperti ini itu bilangan real. Gitu ya. X seperti ini bilangan real. Nah, sekarang kita coba. Oke, ini coret-coretannya. Kita tadi menduga apa? Oh, ternyata kalau kita ambil nilai X-nya yang seperti ini, maka nanti petanya jadi Y. Begitu. Oke. Kita coba pilih, kita tulis ya. Sorry, kita tuliskan. Ya, kita tuliskan. Kita tuliskan, pilih X-nya apa? X-nya sama dengan Y kurang 3 dibagi 2. Gitu. Nah, kenapa kita pilih Y kurang, harus dalam Y? Karena ingat, yang kita tahu atau yang kita ambil itu Y. Yang kita mau cari pasangannya. Kita namakan, kita samarkan namanya X. Karena kita belum tahu, oh ternyata usut punya usut, ternyata si X itu haruslah apa? Y kurang 3 bagi 2. Nah, kita coba. Kita pilih X sama dengan Y kurang 3 bagi 2. Apakah ini anggota domain bilangan real? Iya ya, ini anggota bilangan real. Sekarang kita cek. Peta dari X itu apa? Peta dari X berarti sama dengan apa? 2 dikali X tambah 3 gitu kan. Ini kan sama dengan apa? 2 dikali Y minus 3 bagi 2 ditambah 3. Ini dan ini habis, berarti kita punya Y minus 3 ditambah 3. Kita dapat apa? Sama dengan Y. Berarti ternyata, oh, fungsi ini pada. Oke, kalau begitu karena kita berhasil membuktikan, berarti ini apakah satu-satu? Yes. Ini apakah pada? Yes. Buktinya di mana? Ini, satu. Terus yang kedua, ini. Nah, ini coret-coretan gitu ya. Tidak perlu kalian tulis di pembuktian, bisa kalian tulis di kertas cakar, habis itu baru dimasukkan ke sini. Dituliskan secara formal. Seperti yang ini. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tadi contoh fungsi satu-satu dan pada. Oke, nah sekarang kita akan bahas fungsi yang bukan satu-satu dan juga bukan pada gitu ya. Contohnya apa? Misalkan kita lihat fungsi ini. Gitu ya, F itu dari suatu fungsi dari bilangan real ke bilangan real. Gitu ya. Suatu fungsi dari bilangan real ke bilangan real dengan fx-nya itu sama dengan x kuadrat. Nah, pertanyaannya apakah gitu ya, apakah f itu suatu fungsi satu-satu? Terus apakah f itu suatu fungsi pada? Gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah diberikan fungsi definisi satu-satu dan pada. Nah, kalau fungsi itu bukan satu-satu dan bukan pada bagaimana? Gitu ya. Oke. Nah, suatu fungsi f itu dikatakan bukan fungsi satu-satu gitu ya. Jika negasi dari pernyataan fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu bagaimana? Berarti kan jika bagaimana kalau sama dengan negasi pernyataan apa? Untuk setiap dua unsur di domain gitu ya. Setiap dua unsur di domain dengan petanya sama gitu ya, maka apa, unsurnya juga sama gitu ya. Nah, negasinya apa? Berarti ingat ya, ini kan pernyataan sama saja dengan apa? Untuk setiap x, terus kita punya jika px
maka QX. Gitu kan ya. PX-nya yang mana? Itu ya, PX-nya yang ini. Terus QX-nya yang mana? QX-nya yang ini. Gitu ya, untuk setiap AB jika itu FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Berarti negasinya apa? Negasi pernyataan ini berarti apa? Ya, jika kita ke sini, gitu apa? Terdapat, negasi dari untuk setiap kan terdapat gitu ya. Terdapat A, B, anggota A. Kalau kita punya pernyataan P maka Q, negasinya apa? Gitu ya, kita punya lihat sini, kalau kita punya pernyataan P maka Q, negasi P maka Q, kalau teman-teman masih ingat, itu kan sama saja dengan, ini ekuivalen dengan negasi dari apa? Bukan, atau negasi dari negasi P atau Q. Ini berarti ekuivalen dengan kalau negasinya masuk jadi P dan negasi Q. Berarti P-nya tetap, Q-nya dinegasikan. Berarti ya, jika apa? Untuk setiap, jika terdapat dua unsur A dan B di A, dengan apa? Dengan petanya sama, tapi apa? Unsurnya tidak sama. Gitu. Berarti kita cari cukup dua unsur yang petanya sama, tapi kedua unsur itu tidak sama. Gitu ya. Sekarang kita kembali ke sini. Berarti apa? Satu-satu, oh kita ingat fungsi kuadrat itu kan menegatifkan semua yang positif gitu ya. Mempositifkan semua yang negatif. Mohon maaf. Mempositifkan semua yang negatif. Berarti artinya, nah kita dapat clue di situ. Berarti perhatikan, kalau F min 1 berapa tuh? F min 1 kan min 1 kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Kalau F1, ya berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Berarti kita dapat contoh. Yaitu apa? Berarti kita pilih, gitu ya, kita pilih A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 1. Gitu ya. Berarti kita punya apa? FA 1, FB juga 1, tapi A dan B-nya tidaklah sama. Gitu ya. Berarti kita peroleh. Berarti apa? Kesimpulannya, oke, kalau kita tulis secara formalnya bagaimana? Gitu ya, apakah fungsi satu-satu? Kita jawab, ya, tidak. Oh, sorry, bukan tidak. Tidaknya di mana? Ada dua pertanyaan ya. Jawabnya F itu bukan fungsi satu-satu. Berarti kita cukup cari dua unsur ya. Berarti kita pilih A-nya 1, B-nya min 1. Kita punya berarti apa? A tidak sama dengan B. Tapi bagaimana dengan peta dari A? Peta dari A sama dengan 1. Itu kan ya, sama dengan peta dari B. Berarti terbukti. Oke, beres. Sekarang pada bagaimana? Tadi fungsi dikatakan pada bagaimana? Suatu fungsi F dari himpunan A ke B itu dikatakan pada, gitu ya, fungsi pada jika apa? Untuk setiap unsur di daerah kawan terdapat apa? Suatu unsur di daerah asal, sehingga unsur di daerah asal itu adalah pasangan dari unsur di daerah kawan itu. Atau secara singkatnya, suatu fungsi dikatakan pada jika semua unsur di daerah asal punya pasangan. Berarti fungsi F itu bukan pada jika bagaimana ya? Berarti negasinya, negasi pernyataan pada gitu ya. Gitu ya. Fungsi ini dikatakan bukan pada, gitu ya, bukan fungsi pada jika bagaimana? Ya jika berarti terdapat suatu unsur B di daerah kawan, sehingga apa? Di sini jadinya untuk setiap unsur menamakan A di domain berlaku apa? Berlaku apa? Peta dari si A itu tidaklah sama dengan B. Gitu ya, negasi. Sama berarti kan tidak sama, gitu ya. Berarti artinya apa? Kita cukup cari unsur di kodomain atau di daerah kawan yang tidak punya pasangan. Yang mana apa? Setiap unsur di domain kalau dipetakan tidak sama atau tidak pada unsur pada kodomain itu. Gitu. Oke. Kita coba jawab. Apakah fungsi pada
Ini kita jawab yang satu gitu ya. Sekarang kita jawab yang fungsi padanya. Gitu ya. Apakah fungsi pada? Tidak gitu ya, F. Gitu ya. Bukan fungsi pada. Mengapa? Ingat ya. Tadi fungsi kuadrat itu apa? Mempositifkan semua yang negatif, gitu ya. Berarti ingat peta dari fungsi kuadrat pada bilangan real apa? Berarti petanya itu bilangan real tak negatif. Artinya apa? Berarti yang di kodomain yang negatif-negatif tidak punya pasangan, gitu ya. Berarti kita pilih apa? Pilih suatu unsur di kodomain yaitu apa? -1. Maka apa? Maka apa? Untuk setiap unsur pada domain bilangan real berlaku apa? X kuadrat gitu ya, atau yang sama dengan peta dari X itu tidaklah sama dengan 1. Karena kita tahu untuk setiap unsur di bilangan real atau pada domain kalau dikuadratkan pasti lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 artinya pasti tidak sama dengan 1. Jadi kita ketemu satu unsur di kodomain yang tidak punya pasangan. Berarti bukan fungsi pada? Ya. Jadi itu ya contoh fungsi yang bukan satu-satu dan juga bukan pada.